Halo teman-teman semuanya, apa kabar untuk hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Oh ya, di sini siapa nih yang belum tahu tentang ICT? Yaitu sejarah perkembangan komputer. Mau tahu apa itu ICT? Mari kita tonton video ini sampai akhir ya. Sebelum tahun 1940, sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam penghitungan dan pengolahan data, supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Saat ini, komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar perhitungan matematika biasa. Sampai saat ini bisa kita golongkan ke dalam 4 golongan besar. Yang pertama yaitu peralatan manual, yang kedua peralatan mekanik, yang ketiga peralatan mekanik elektronik, yang keempat peralatan elektronik. Setelah tahun 1940, perkembangan komputer setelah tahun 1940 dibagi lagi menjadi 5 generasi, yaitu yang pertama komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai tahun 1959. Yang kedua, komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai tahun 1964. Yang ketiga, komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai awal tahun 80-an. Yang keempat yaitu komputer generasi keempat pada tahun awal tahun 80-an sampai sekarang. Yang kelima, komputer generasi kelima, yaitu masa depan. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959 menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Komputer generasi pertama ini 100% elektronik dan membantu para ahli dalam menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat. Memiliki ukuran fisik yang besar dan bahasa yang digunakan adalah bahasa mesin. Komputer pada generasi ini cepat panas dan mudah terbakar. Oleh karena itu, beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer. Nah, di bawah ini juga terdapat beberapa contoh komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Komputer generasi kedua sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini: printer, penyimpan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Dan di bawah ini terdapat contoh komputer generasi kedua. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai awal tahun 80-an ini mulai mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC, Integrated Circuit, di tahun 1958.
komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Komputer generasi ketiga sudah mengenal penggunaan sistem operasi, kinerja komputer lebih cepat, dan mempunyai kapasitas memori yang lebih besar untuk menyimpan data, dan sudah menggunakan terminal visual display sehingga dapat mengeluarkan suara. Pemakaiannya pun lebih hemat listrik dibandingkan komputer sebelumnya. Komputer generasi keempat pada awal tahun 80-an sampai sekarang. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik large scale integration. Dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Juga meningkatkan daya kerja, efisiensi dan keterandalan komputer. Sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Pada pertengahan tahun 1970-an, Prakit Komputer menawarkan produk komputer kepada masyarakat umum. Komputer ini yang disebut mini komputer. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU IBM PC per 486, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, serial dari CPU buatan Intel. Juga kita kenal AMD K6, Athlon, dan sebagainya. Komputer generasi kelima yaitu masa depan. Rencana masa depan komputer generasi kelima adalah komputer yang telah memiliki artificial intelligence, sehingga komputer di masa depan dapat memberikan respon atas keinginan manusia. Ciri-ciri komputer generasi kelima adalah sebagai berikut. Yang pertama, komputer generasi ini masih dalam tahap pengembangan dan dipelopori oleh negara Jepang. Yang kedua, komputer generasi ini difokuskan kepada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan analog tingkah laku manusia. Yang ketiga, komponen elektronikannya menggunakan bentuk paling baru dari chip VLSI. Would it be